Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vindi Sofianggita dari kelas SIB 3D. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengenai tugas latihan pada chipset ke-7. Untuk tugas yang pertama itu ekspor data dari tabel DBO karyawan di database Toko Barokah ke dalam file CSV. Anda boleh menggunakan sintak TSQL atau export import dengan wizard. Nah, untuk yang pertama, di sini saya menggunakan export import wizard. Eh, Bisa dilihat untuk pertama itu bisa klik kanan melalui toko barokah, lalu pilih tags, dan pilih lagi dengan export data. Lalu dilanjutkan dengan next yang nanti akan muncul seperti ini. Welcome to SQL Server Import and Export Wizard. Nah, ini untuk next-nya. Lalu pada choose data source, di sini bisa pilih SQL Server Native Client 11.0 dan untuk database-nya bisa memilih dengan toko barokah. Dilanjutkan dengan klik next. Lalu pada langkah keempat pada choose a destination. Untuk destination ini kita memilih flat file destination. Lalu pada name file bisa menamakan dengan karyawan CSV, dan untuk browser ini bisa memilih folder mana untuk menyimpan eh, file karyawan CSV ini. Lalu dilanjutkan dengan klik next. Lalu pada specify table copy or query, pilih yang copy data from one or more table of view. Dilanjutkan dengan klik next. Nah, lalu pada configure flat file destination, di sini pilih untuk source table or view-nya dengan DBO karyawan, yang mana kita akan mengekspor data dari DBO karyawan ini. Lalu untuk selanjutnya untuk edit mapping tidak usah, langsung klik next. Pada save and run package, karena nanti untuk SSIS package-nya akan masuk ke import, jadi untuk kali ini tidak di checklist, langsung saja klik next dan lanjutkan juga seperti ini, lanjutkan dengan finish. Nah, untuk jika sudah seperti ini, jika tampilannya seperti ini, maka tunggu proses hingga selesai, dan jika sudah selesai dan berhasil semua, maka bisa klik close dan lihat di folder apakah karyawan tadi, karyawan file karyawan sudah masuk ke dalam folder untuk yang kita pilih untuk mau menyimpan ini atau belum. Lalu untuk tugas yang kedua, buatlah package SSIS untuk mengimport data file CSV pada nomor 1 ke tabel link karyawan di database Toko Barokah DW. Nah, untuk yang kali ini, untuk langkah pertama, klik kanan pada Toko Barokah DW, lalu pilih tags dan pilih import data. Nah, untuk seperti tadi, welcome to SQL Server, langsung saja dengan klik next. Lalu pada choose a data source, karena ini kita filenya berbentuk atau apa namanya, berformat CSV, maka bisa pilih flat file source dan masukkan nama file karyawan CSV tadi dengan cara browser ini dan pilih, lalu nanti jika sudah seperti ini bisa klik next. Nah, untuk jika kita klik next seperti yang tadi sebelumnya, maka akan muncul seperti ini. Ini untuk mereview apakah data yang di dalam file karyawan itu benar seperti ini atau tidak. Lalu jika sudah benar, maka klik next. Nah, pada choose a destination, pilih SQL Server Native Client 11.0 dan masukkan database-nya ke Toko Barokah DW. Yang tadi kan Toko Barokah, lalu saat ini bisa dipilih dengan Toko Barokah DW.
dan lanjutkan dengan klik next. Pada select source table or view, jangan lupa untuk DBO karyawan ini nanti bisa diganti menjadi dim karyawan agar apa namanya data yang ada untuk di import tadi bisa masuk ke dim karyawan, bukan untuk ke karyawan. Lalu klik next. Nah, pada kali ini pada langkah 7 ini kan kita juga harus membuat package, maka pada save and run package, checklist pada save and run package dan checklist save SS package dan pilih yang file system. Dilanjutkan dengan klik next. Untuk langkah 8, untuk menyimpan SSIS package, namakan dengan dim karyawan dan masukkan folder mana untuk menyimpan file package ini. Lalu lanjutkan dengan next. Nah, untuk complete the phase ini, langsung lanjutkan dengan klik finish. Nah, untuk ini tunggu prosesnya hingga selesai, dan jika sudah sukses dan selesai maka bisa klik close. Lalu untuk tugas yang terakhir yaitu eksekusi pada package pada nomor 2 pada SSDT dan tunjukkan hasil eksekusinya. Pada langkah pertama bisa klik bagian SS package yang ini, yang biru ini, mohon maaf untuk ini ketutup. Lalu pilih yang add existing package yang ini. Lalu masukkan path atau bisa dengan klik titik 3 untuk memasukkan file tersebut dan klik OK. Lalu pada data flow text 1 bisa diklik 2 kali dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, sebelum dijalankan, sebelum di start, maka hapus terlebih dahulu data yang ada di dim karyawan, yang mana nanti biar datanya tidak double atau tidak ada salah untuk pemasukan datanya. Lalu jika sudah dihapus dan sukses, maka start yang tadi, yang di sini tadi, yang ini ada tombol start. Nah, maka klik start tersebut dan tunggu sampai muncul 2 checklist hijau seperti ini, maka itu bertanda dengan berhasilnya data masuk. Lalu cek apakah data sudah masuk ke dalam dim karyawan atau belum. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa data sudah masuk ke dalam tabel dim karyawan. Untuk penjelasan langkah-langkah tugas nomor 1 sampai 3 seperti tersebut. Lalu untuk kesimpulannya mengenai praktikum ini, kita bisa memasukkan data menggunakan bantuan dengan package yang sebelumnya ada di Visual Studio Code. Sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.